Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, fikih, zakat, dan wakaf. Kami akan membahas 2 contoh kasus mengenai tanah wakaf versus barang milik negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salham dengan NIM akhir 060, salah satu perwakilan dari kelompok 2 yang membahas terkait tanah wakaf versus barang milik negara. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian bahwa wakaf berupa tanah yang dijadikan lokasi lembaga pendidikan atau madrasah sangat berpotensi untuk menimbulkan sengketa, terutama antara ahli waris, wakif, dan pengurus pendidikan, yayasan pendidikan. Akan tetapi, sengketa dapat juga terjadi ketika harta wakaf berubah menjadi barang milik negara. Perkenalkan, nama saya Yolanda Khalid. Saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama mengenai sengketa tanah wakaf. Adapun materi yang pertama yaitu sengketa tanah wakaf yang berubah menjadi barang milik negara di Aceh atau perubahan status madrasah. Adapun kronologinya yaitu terjadi sengketa tanah wakaf yang digunakan untuk madrasah Islam kemudian berubah status menjadi madrasah sanawiyah negeri, sehingga tanah wakaf tersebut berubah menjadi barang milik negara. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliana. Saya akan melanjutkan kasus dari perubahan status madrasah. Sengketa ini muncul karena adanya perubahan fungsi dan status tanah wakaf menjadi milik negara yang menimbulkan konflik antara pemerintah dan pengelola wakaf. Tanah yang awalnya digunakan untuk keperluan agama kemudian dialihkan menjadi aset negara, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kepemilikan dan pengelolaan tanah tersebut. Adapun penyelesaian sengketa ini yaitu pemerintah melalui Kemenak Beruen mengajukan kasasi dan meminta agar tanah tersebut dialihkan menjadi milik negara. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dan Mahkamah Agung menekankan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf milik Yayasan Pendidikan Aceh dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang dulu tanah ini dipinjamkan kepada pemerintah dengan kesepakatan harus dikembalikan, namun belum direalisasikan dan justru didaftarkan sebagai aset negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir. Di sini saya akan melanjutkan contoh kasus kedua yaitu sengketa tanah wakaf di Kecamatan Sungai Sadang, Kalimantan Selatan pada tahun 1960 sampai 1980 yang diklaim sebagai sengketa tanah wakaf versus barang milik negara. Adapun kronologinya, pada tahun 1960 seorang pewakaf mewakafkan tanahnya kepada lembaga ormas atau organisasi masyarakat untuk kepentingan umat. Namun setelah beberapa tahun tanah tersebut tidak digunakan atau dimanfaatkan secara permanen, sehingga pewakaf masih diberikan izin untuk mengelola tanah tersebut. Namun setelah pewakaf dan anaknya meninggal dunia pada tahun 1983 dan 84, cucu pewakaf mengklaim sebagai hak milik tanah tersebut dan menggugat nasir atau pengelola wakaf sehingga melaporkan ke kantor polisi atau melanjutkan di jalur hukum. Sekian dari saya. Saya Muhammad Yusrin. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kronologi terjadinya kasus sengketa tanah wakaf versus barang milik negara, dan saya akan menyampaikan apa yang menjadi alasan terjadinya kasus ini. Kasus ini disebut sebagai sengketa tanah wakaf versus barang milik negara karena tanah awalnya diwakafkan untuk kepentingan umat, namun lain pewaris yang tidak mengetahui status tanah tersebut mencoba untuk menganggapnya sebagai milik pribadi atau barang milik negara dalam konsep pengelolaan negara terhadap tanah yang tidak diakui sebagai wakaf. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan status antara tanah wakaf yang harus dikelola untuk kepentingan umum dan klaim kepemilikan pribadi. Nama saya Dinda Studi. Di sini saya akan menjelaskan
status penyelesaian sengketa tanah wakaf di Sungai Pandan. Tentu saja penyelesaiannya yaitu kasus ini lanjut ke proses hukum dan melibatkan konflik antara pewaris dan nasir. Namun tidak ada informasi pasti mengenai proses akhir mengenai penyelesaian akhir secara formal. Kasus ini menjadi contoh klasik sengketa tanah wakaf yang berujung pada perselisihan kepemilikan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai sengketa tanah wakaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum